Setiap muslim tentu mendambakan pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba setelah ia meninggal dan berada dalam kuburnya. Mari kita bahas amalan-amalan tersebut sebagai bekal terbaik untuk akhirat kita. 1. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi mencakup segala bentuk pengetahuan yang membawa kemaslahatan, kebaikan, dan manfaat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kali orang lain mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, entah itu melalui buku yang kita tulis, kelas yang kita ajar, atau bahkan konten edukasi yang kita bagikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kedua, mengalirkan sungai atau menyediakan sumber air. Sedekah air adalah sedekah yang paling utama, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Ubadah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tersebut menyatakan bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah air, dan ini didasarkan pada urgensi air sebagai kebutuhan dasar kehidupan. Selain pahala yang besar, sedekah air juga termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah kematian. Ketiga, menggali sumur. Poin ini serupa dengan sebelumnya, menekankan betapa vitalnya penyediaan air. Memberi minum kepada makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, memiliki pahala yang sangat besar. Selama air itu diminum, digunakan untuk wudhu, atau menyiram tanaman, maka pahalanya akan terus mengalir. Keempat, menanam pohon yang bermanfaat. Saat kita menanam sebuah pohon, kita tidak hanya beramal untuk manusia, tapi juga untuk makhluk Allah lainnya. Ketika buahnya dimakan, burung, hewan atau manusia, atau bahkan sekadar menjadi peneduh, semua itu tercatat sebagai amal jariyah bagi penanamnya. Kelima, membangun masjid. Masjid adalah pusat ibadah umat Islam. Setiap sujud yang dilakukan di dalamnya, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, dan setiap majelis ilmu yang diadakan, pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang berkontribusi dalam pembangunannya. Keenam, mewariskan mushaf Al-Quran atau buku-buku ilmu. Sedekah Al-Quran atau buku-buku agama yang kemudian dibaca dan dipelajari oleh orang lain adalah investasi ilmu yang nyata. Pahala dari amalan ini bersifat berkelanjutan karena manfaat dari buku-buku ini tidak hanya sekali pakai, melainkan digunakan berulang kali oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Selama buku itu digunakan untuk kebaikan, selama itu pula pahala mengalir. Ketujuh, mendidik anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah investasi terbaik orang tua. Ketika orang tua berhasil mendidik anak menjadi insan yang bertakwa, berakhlak mulia, dan rutin mendoakan orang tuanya yang telah meninggal, doa itulah yang menjadi penolong dan pahala yang tidak terputus. Kita tidak harus melakukan semua, pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Jika punya harta, bisa wakaf sumur atau bangun masjid. Jika punya ilmu, bisa mengajar atau buat konten dakwah. Jika punya tenaga, bisa tanam pohon atau perbaiki jalan. Jika punya keluarga, fokus didik anak menjadi soleh. Yang penting, niat, ikhlas, dan konsisten.